Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Langit Jiwa, tempat jiwa yang lelah mencari arah dan hati yang rindu pulang kepada Rabb-Nya. Disinilah kita kembali menundukkan hati, mengingat untuk apa kita hidup dan kepada siapa kita akan pulang. Saudaraku, ada masa dalam hidup ini di mana kita tak lagi kuat menyembunyikan kepedihan. Bukan karena kita tak punya iman, tapi karena beban yang terlalu lama kita pikul sendiri. Kita menunduk, meneteskan air mata, dan dalam hati yang nyaris remuk kita berbisik lirih. Ya Rabb, lapangkanlah hatiku. Setiap manusia pasti pernah merasa sempit. Sempit karena kenyataan tak sejalan dengan harapan. Sempit karena doa-doa belum juga dikabulkan. Sempit karena hati dipenuhi tanya yang tak kunjung menemukan jawaban. Tapi sesungguhnya itu bukan akhir dari segalanya. Justru disitulah titik awalnya, awal dari penghambaan yang sejati. Takdir Allah adalah jalan yang tak selalu bisa dimengerti oleh logika. Terkadang kita dipaksa melewati jalur yang tidak kita pilih, tapi bukankah seorang hamba sejati justru diuji pada titik itu, saat ia tetap teguh berdiri meski tak mengerti arah, dan tetap sujud meski tak tahu apa yang menantinya di depan? Kita mungkin pernah mengira bahwa hidup ini akan berjalan sesuai rencana, tapi semakin dewasa, kita belajar bahwa hidup bukan tentang apa yang kita rencanakan, melainkan tentang bagaimana kita menerima semua yang Allah tetapkan. Dan untuk bisa menerima itu, kita butuh hati yang lapang. Hati yang lapang bukan berarti bebas dari luka. Justru ia tahu bagaimana memeluk luka dengan sabar, memaafkan kenyataan dengan ridha, dan terus berjalan dengan doa. Ia tak mengingkari rasa sakit, tapi ia tak mengizinkan sakit itu menguasai dirinya. Ada yang jatuh berkali-kali dalam hidup, tapi tak kehilangan iman. Ada yang kehilangan banyak hal, tapi tak kehilangan arah. Mengapa? Karena mereka memiliki satu hal yang langka, hati yang dilapangkan oleh Allah. Hati yang tetap percaya, meski dikecewakan. Hati yang tetap tenang meski dunia bergejolak. Setiap air mata yang jatuh karena kecewa pada takdir adalah bagian dari penyucian jiwa. Jangan anggap air mata itu sia-sia. Allah Maha melihat, Maha mendengar, dan Maha mengetahui isi hatimu. Bahkan keluhan yang hanya terucap dalam batin telah sampai ke langit sebelum engkau menyadarinya. Maka tenangkan dirimu, wahai jiwa yang gelisah. Jangan biarkan sempitnya dunia mempersempit hatimu, karena Rabb-mu tidak pernah menetapkan sesuatu tanpa maksud. Bahkan ketika engkau tak paham, Dia sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik dari yang engkau harapkan. Tidak ada kekuatan selain darinya, dan tidak ada kelapangan hati kecuali dari izin-Nya. Maka mohonlah dengan sungguh-sungguh, Ya Allah, jangan biarkan aku terjerat dalam kecewa. Jangan biarkan aku menyimpan benci pada takdir-Mu. Lapangkanlah dadaku agar aku mampu menerima, menjalani dan mensyukuri setiap ketetapan-Mu. Karena pada akhirnya, kita semua akan kembali kepadanya. Dan saat itu tiba, hanya hati yang tenang, yang ikhlas, dan yang ridhalah yang akan mampu menjawab pertanyaan malaikat dengan yakin. Maka mari kita siapkan hati itu mulai dari sekarang, dengan ikhlas, sabar, dan doa yang tak pernah henti. Doa seorang hamba yang ingin tunduk. Di tengah gelapnya malam dan sunyinya hati, seorang hamba bersujud, bukan karena dunia yang menggembirakan, tapi karena hidup yang melelahkan. Tangis yang tertahan akhirnya jatuh juga. Hanya kepada Allah ia memohon, Ya Rabb, lapangkan hatiku. Setiap takdir yang datang tak selalu bisa diterima dengan mudah. Ada yang datang sebagai luka, ada yang menghantam seperti badai. Tapi sang hamba sadar, semua datang dari Yang Maha Tahu, dan hanya hati yang lapang yang mampu bertahan. Hidup tak selalu sesuai rencana. Banyak harapan yang terhempas, banyak doa yang belum terkabul. Namun hati yang ridha akan selalu percaya bahwa Allah menunda bukan untuk menghancurkan,
melainkan untuk meluruskan arah. Dalam kesendirian, dalam tangis yang sepi, hamba itu tak mengutuk, tak menyalahkan. Ia tahu hatinya harus dilapangkan agar bisa memahami maksud dari jalannya. Ia tahu ini bukan tentang kenapa, tapi tentang bagaimana ia bisa ikhlas. Lapangnya hati bukan berarti tak merasakan sakit, tapi ia memilih untuk tidak melawan takdir. Ia memilih percaya bahwa skenario Allah adalah satu-satunya yang sempurna meski tak sesuai keinginan. Dan ketika seorang hamba berserah dalam sujud yang dalam, ia sedang belajar melepas keakuan. Ia sedang berkata, "Aku tidak tahu apa yang terbaik untukku, maka tuntunlah aku dengan cahayamu." Dalam diamnya bumi, dalam gelapnya malam, langit menjadi saksi. Malaikat mencatat setiap tetes air mata yang jatuh dalam munajat penuh pengharapan. Tidak ada air mata yang sia-sia di hadapan Allah. Doa itu tak selesai dalam satu malam. Ia adalah proses yang harus diulang, sebab melapangkan hati bukan perintah satu kali, tapi ia adalah perjalanan yang harus dilalui setiap hari dengan sabar dan iman. Sang hamba berkata, "Ya Allah, aku tidak ingin menjadi hamba yang hanya ridha pada takdir yang indah, tapi biarkan aku menjadi hamba yang juga ikhlas saat takdir itu pahit." Karena sejatinya, semua yang dari Allah pasti baik. Hanya kadang mata kita terlalu sempit dan hati kita terlalu kecil untuk menerima kebesaran rencananya. Ketika takdir tidak sejalan dengan harapan, tidak semua doa dijawab dengan ya. Tidak semua rencana berjalan sebagaimana kita inginkan. Takdir terkadang membawa kita pada jalan yang asing, jauh dari harapan yang dulu kita panjatkan dengan air mata. Di sanalah iman diuji. Di titik di mana logika tak bisa menjelaskan dan hanya keyakinan kepada Allah yang bisa membuat langkah tetap berjalan. Tanpa keluhan, tanpa putus asa. Menerima takdir bukan berarti berhenti berharap, tapi berarti membiarkan Allah memilih jalannya untuk kita, karena kita tahu Allah lebih mencintai kita daripada kita mencintai diri sendiri. Lihatlah para nabi, takdir mereka pun penuh ujian. Nabi Ayub diuji dengan penyakit, Nabi Yusuf dengan pengkhianatan dan penjara, bahkan Nabi Muhammad dengan duka kehilangan dan hinaan manusia. Tapi mereka tidak pernah membenci takdir. Justru dari takdir itulah Allah mengangkat derajat mereka. Maka mengapa kita harus mengeluh saat jalan hidup kita penuh rintangan? Mungkin kita terlalu sering bertanya, kenapa aku? Padahal seharusnya kita bertanya, apa pesan Allah di balik semua ini? Dalam setiap sakit ada pelajaran. Dalam setiap kehilangan ada pengganti yang lebih baik. Tapi itu hanya bisa dilihat oleh hati yang lapang, bukan hati yang sempit oleh keluh kesah. Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Bahkan dalam ketetapannya yang pahit, tetap ada kasih sayang. Kita saja yang sering tidak sadar. Maka tugas kita bukan memprotes takdir, tapi mengasah hati agar bisa menerimanya. Karena takdir tidak akan berubah, tapi hati kita bisa tumbuh lebih kuat dan dewasa. Dan ingatlah, seringkali takdir yang paling berat justru menjadi jalan menuju surga bila kita sabar dan ridha. Ikhlas itu bukan pasrah tapi percaya. Banyak yang mengira bahwa ikhlas itu pasrah tanpa usaha. Padahal ikhlas adalah usaha yang disandarkan penuh pada Allah. Ia bukan lemah, tapi justru tanda kekuatan hati yang tertinggi. Hati yang ikhlas adalah hati yang mampu menerima meski tak mendapatkan. Tetap bersyukur meski tak dipahami. Tetap berbuat baik meski dibalas dengan luka. Ikhlas tidak butuh banyak kata. Ia hadir dalam diam, dalam sujud, dalam air mata yang hanya diketahui oleh Allah. Dan justru karena itu, ikhlas sangat dicintai olehnya. Saat seseorang ikhlas, maka takdir apapun terasa ringan. Bahkan yang dulu menyakitkan, kini menjadi pelajaran. Yang dulu penuh luka, kini menjadi bekal menuju kedewasaan iman. Allah tidak pernah meminta kita sempurna, tapi Dia meminta kita ikhlas.
Sebab dalam ikhlas itulah cinta seorang hamba pada Rabb-Nya diuji. Rasulullah bersabda bahawa segala amal tergantung pada niatnya, dan ikhlas adalah puncak dari niat yang paling murni, melakukan semua karena Allah, bukan karena manusia. Maka siapa yang hatinya lapang, ia akan menjalani hidup tanpa beban. Sebab ia tahu semua yang ia lakukan semata-mata untuk Allah, bukan untuk mendapatkan balasan dunia. Tapi ikhlas tidak mudah. Ia harus dilatih dengan sabar, diuji dengan kehilangan dan diperkuat dengan zikir dan tafakur. Maka ketika engkau merasa hatimu sempit, mohonlah pada Allah. Ya Rabb, ajarkan aku ikhlas. Ajarkan aku mencintaimu lebih dari mencintai hasil dari usahaku sendiri. Sebab jika Allah sudah menjadi tujuan, maka takdir apapun akan menjadi indah pada waktunya. Hati yang dilapangkan oleh zikir. Hati itu kecil secara bentuk, tapi sangat luas secara beban. Ia bisa menampung cinta, duka, harapan, ketakutan, dan luka secara bersamaan. Maka tak heran, saat hati penuh, ia bisa terasa sesak dan gelap. Allah tidak membiarkan hambanya berjalan sendiri. Ia memberikan penawar atas sesaknya hati, yaitu dengan zikir. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Quran Surah Ar-Ra'd 28. Zikir bukan sekadar lafaz di lisan. Ia adalah bisikan yang lembut dari jiwa ke Tuhannya. Ia adalah cara hati berbicara, merintih, dan memohon agar dikuatkan. Ketika hati sempit, jangan cari pelarian. Carilah tempat kembali. Dunia tak akan pernah mampu melapangkan dada. Hanya Allah yang bisa menenangkan yang bergelora. Zikir menghapus kegelisahan yang tak terlihat. Ia adalah terapi yang tak bisa dibeli. Saat manusia tak bisa memahami keluh kesahmu, Allah lah yang mendengar rintihan terdalammu. Lapangnya hati tidak lahir dari logika, tapi dari rasa yang dikuatkan oleh iman. Dan iman itu hanya tumbuh jika hati terhubung dengan Allah melalui zikir dan ibadah yang khusyuk. Rasulullah adalah manusia yang paling berat ujiannya, tapi beliau tidak pernah gelisah karena hatinya penuh dengan ingatan kepada Allah. Zikir menjadikan beliau sabar dan tegar. Maka siapapun yang ingin hatinya lapang, jangan jauh dari zikir. Jadikan tasbih, tahmid, dan istighfar sebagai teman di perjalanan hidup ini. Zikir bukan hanya untuk waktu senggang, tapi zikir adalah kebutuhan jiwa. Sama seperti tubuh butuh makan, hati butuh zikir agar tidak mati. Dan ketika hati sudah dipenuhi oleh zikir, takdir apapun akan terasa lebih ringan, karena hamba itu yakin bahwa Allah selalu bersamanya. Sabar yang menjadi penopang. Setelah ikhlas, pelengkapnya adalah sabar. Karena tidak semua yang kita terima dari takdir itu datang seketika. Kadang butuh waktu, kadang harus melewati banyak luka. Sabar bukan berarti tidak boleh merasa sakit. Tapi sabar adalah ketika kita tetap menjalani kehidupan dengan taat, meski sedang diuji seberat-beratnya. Dalam Al-Quran, Allah memuji orang-orang yang sabar dengan kalimat yang agung. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah 153. Kehadiran sabar dalam hati adalah tanda kedewasaan iman. Ia tidak meledak dalam marah, tidak hanyut dalam kecewa. Ia tahu bahwa setiap ujian ada batas waktunya. Sabar melatih kita untuk tidak tergesa-gesa, tidak putus asa. Ia membuat kita menanti janji Allah dengan tenang dan penuh harap, karena yakin bahwa balasan bagi yang sabar itu tanpa batas. Tapi sabar tidak akan datang begitu saja. Ia harus dilatih sejak hal-hal kecil, dari menahan amarah, menunda keinginan, hingga memaafkan yang menyakiti. Rasulullah bersabda, sabar adalah cahaya. Ia menerangi hati yang gelap oleh kesulitan dan membuka jalan keluar ketika semua terasa buntu. Dalam sabar, kita belajar bahwa menangis itu tidak dosa.
Tapi jangan biarkan air mata menghanyutkan iman. Biarkan ia menjadi penyubur kepercayaan kepada takdir Allah. Hamba yang sabar akan selalu melihat ujian sebagai cara Allah menguatkan, bukan menghancurkan. Maka meski jalannya berat, ia tetap melangkah tanpa menyesali takdir. Dan ketika Allah melihat hambanya bersabar, Allah akan balas dengan sesuatu yang lebih indah dari yang ia bayangkan. Jika bukan di dunia, maka pasti di akhirat. Ketika hati ingin menyerah, ada saatnya kita merasa ingin berhenti. Bukan karena lemah, tapi karena terlalu lama bertahan. Dunia terasa sempit, doa terasa tak naik ke langit. Hati ingin menyerah. Tapi justru di saat itu, Allah sedang mengajarkan makna tawakal. Berserah bukan karena tak punya daya, tapi karena menyadari bahwa hanya Allah yang punya kuasa penuh atas segala. Menyerah kepada dunia berbeda dengan berserah kepada Allah. Yang pertama akan menenggelamkan, yang kedua justru menyelamatkan. Hati boleh lelah, tapi jangan pernah berpaling dari tempat kembali. Allah tak pernah menolak hambanya yang pulang, walau ia penuh luka dan air mata. Dalam keputusasaan seringkali ada cahaya yang muncul tiba-tiba. Bukan dari luar, tapi dari dalam hati yang tetap percaya pada kebaikan Allah. Ketika semua jalan tertutup, jangan lupa bahwa doa adalah jalan yang tidak pernah diblokir. Allah tidak pernah bosan mendengar. Kita saja yang sering berhenti meminta. Jangan jadikan perasaan sebagai ukuran. Kadang kita merasa tak didengar, padahal Allah sedang mengatur waktu yang tepat untuk mengabulkan. Maka meski terasa gelap, jangan biarkan hati berhenti berharap. Jangan padamkan cahaya doa, karena bisa jadi 1 detik setelah engkau menyerah, Allah ingin memberimu jawaban. Saat ingin menyerah, ucapkan ini dalam hatimu, "Ya Rabb, jangan biarkan aku berpaling darimu. Jika engkau tak menolongku, kepada siapa lagi aku bisa bersandar?" Dan ketahuilah, setiap hamba yang tetap bertahan dalam imannya, akan Allah lapangkan hatinya dan jadikan ujian itu jalan menuju kemenangan. Ridha adalah puncak kepasrahan. Setelah sabar dan tawakal, ada satu sikap hati yang lebih tinggi, ridha. Ia bukan hanya menerima, tapi mencintai apa yang Allah tetapkan, walau itu pahit. Ridha adalah ketika hati tidak lagi bertanya, mengapa? Tapi mulai berkata, karena ini dari Allah pasti ada hikmahnya. Tidak mudah mencapai ridha, sebab ia adalah derajat tinggi yang butuh keyakinan kuat bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari cinta Allah. Orang yang ridha tidak akan iri pada takdir orang lain. Ia tahu, masing-masing hamba punya jalan yang berbeda-beda menuju Allah. Dalam ridha, ada ketenangan luar biasa. Seperti air yang mengalir, ia mengikuti alur takdir tanpa memberontak, tapi tetap menjaga iman agar tak hanyut. Rasulullah bersabda, "Barang siapa ridha terhadap ketetapan Allah, maka Allah akan ridha kepadanya." Hadis riwayat Tirmidzi. Maka jika engkau ingin Allah mencintaimu, belajarlah mencintai apa yang Allah pilih untukmu. Meski bukan pilihanmu, tapi itu pilihan yang Maha mengetahui segalanya. Ridha bukan berarti diam tanpa usaha, tapi ia adalah usaha yang tidak dibarengi keluhan, perjuangan yang tidak disertai penyesalan. Hati yang ridha tidak mudah diguncang oleh musibah, karena ia sudah meletakkan semua harapan hanya pada Allah. Dan ketika ridha sudah tumbuh dalam hati, maka dunia tak lagi menakutkan. Takdir apapun akan menjadi bagian dari syukur, bukan beban dalam hidup. Ujian yang membentuk hamba pilihan. Tidak semua orang diuji dengan beratnya kehidupan, tapi siapapun yang diuji, berarti Allah sedang mengarahkan dirinya pada kemuliaan. Ujian adalah tanda bahwa Allah masih memperhatikan dan ingin mengangkat derajat hambanya. Dalam hidup ini, ujian tidak datang untuk menghancurkan, tapi untuk membentuk. Sebagaimana besi yang ditempa agar kuat, demikian pula hati seorang mukmin
ditempa dengan rasa sakit agar menjadi kokoh. Kita tidak pernah tahu kualitas iman kita jika tidak diuji. Ujian memperlihatkan siapa yang benar-benar berserah, siapa yang hanya berharap saat diberi nikmat. Allah tidak menguji di luar kemampuan. Ujian itu ditakar, diukur dan dipilihkan sesuai dengan daya tahan hamba-Nya. Maka tidak ada alasan untuk merasa bahwa kita tak sanggup. Rasulullah bersabda bahwa orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, lalu orang-orang setelah mereka sesuai kadar imannya. Maka semakin besar ujian, berarti semakin tinggi pula nilai iman yang Allah siapkan. Setiap kesedihan ada ujungnya, setiap air mata ada balasannya. Allah tidak akan membiarkan satu luka pun tanpa pahala jika kita bersabar dan ridha. Jangan iri kepada mereka yang hidupnya tampak tenang tanpa badai. Bisa jadi Allah sedang menunda ujian mereka, atau justru sedang menguji kita dengan jalan berbeda. Ujian itu bukan hukuman melainkan tanda cinta, sebab Allah ingin kita kembali. Dia ingin kita lebih dekat, lebih tunduk, lebih berserah. Maka jangan benci takdir yang menyakitkan. Bisa jadi itu adalah jalan tercepat untuk sampai kepada Allah. Dan siapa yang sampai kepadanya, maka tak ada lagi kehilangan yang perlu ditangisi. Jika hati kita dilapangkan oleh iman, maka setiap ujian akan terasa sebagai pelajaran. Setiap air mata menjadi penyuci dosa. Dan setiap kehilangan menjadi sebab bertemunya kita dengan harapan yang baru. Menggantungkan harapan hanya kepada Allah. Dalam hidup, kita sering menggantungkan harapan kepada sesama manusia. Kita berharap pada bantuan, pada janji, pada perhatian, hingga akhirnya kecewa saat semua itu tak terpenuhi. Tapi ketika kita belajar menggantungkan harapan hanya kepada Allah, hidup akan terasa lebih ringan, karena Allah tidak pernah mengecewakan. Allah Maha menepati janji. Ketika Dia berjanji bahwa setelah kesulitan ada kemudahan, maka itu pasti terjadi. Bukan mungkin, tapi pasti. Manusia bisa lupa, bisa ingkar, bisa meninggalkan. Tapi Allah tidak. Dia selalu menepati, Dia selalu hadir. Bahkan sebelum kita meminta, Dia sudah tahu apa yang kita butuhkan. Maka ketika hatimu sempit karena harapan pada manusia tak kunjung terwujud, alihkan hatimu kepada Yang Maha Pemberi harapan sejati, Allah. Meminta kepada Allah bukan tanda kelemahan, tapi tanda keimanan. Sebab hanya hamba yang mengenal Tuhannya yang tahu kemana harus memohon. Jangan letakkan harapan pada makhluk yang juga penuh kelemahan. Letakkan harapanmu kepada Zat yang menciptakan takdir dan yang menguasai segala kemungkinan. Terkadang Allah menunda keinginan kita agar kita bersandar penuh hanya kepadanya. Dia ingin kita menengadahkan tangan, menundukkan hati dan mengatakan, "Cukuplah Engkau ya Rabb." Dan ketika kita sudah tidak berharap pada siapapun selain Allah, saat itulah bantuan dari langit datang dalam bentuk yang tak terduga. Karena harapan yang digantungkan kepada Allah tidak akan pernah sia-sia. Bahkan jika tidak terkabul di dunia, pasti akan menjadi cahaya di akhirat. Lapangnya hati adalah karunia terbesar. Dunia ini sempit, bukan karena ukurannya, tapi karena sempitnya hati. Sebaliknya, dunia akan terasa lapang jika hati kita luas menerima takdir dari Sang Pemilik kehidupan. Banyak orang memiliki segalanya, tapi hatinya sempit. Ia tak pernah cukup, selalu merasa kurang dan selalu gelisah. Itu tanda hati belum dilapangkan oleh Allah. Sebaliknya, ada yang diuji dengan kekurangan tapi hatinya penuh syukur dan tenang. Ia menerima takdir dengan lapang dan tidak menyalahkan siapapun. Hati yang lapang adalah karunia. Ia lebih mahal dari harta. Sebab ketenangan jiwa tidak bisa dibeli, hanya bisa dikaruniakan oleh Allah kepada hamba-hamba yang beriman. Maka mintalah kepada Allah agar dilapangkan hati, bukan diluaskan rezeki saja. Karena rezeki tanpa hati yang lapang hanya akan menambah beban dan ketamakan.
Setiap malam sebelum tidur tanyakan pada hati, apakah aku sudah ridha dengan semua yang terjadi hari ini? Jika belum, berdoalah, Ya Rabb, lapangkanlah hatiku malam ini. Rasulullah bersabda bahwa ada segumpal daging dalam tubuh manusia. Jika ia baik, maka seluruh tubuh baik. Itulah hati, maka jagalah ia, bersihkan ia, lapangkan ia. Dunia terlalu singkat untuk diisi dengan keluh kesah. Waktu kita di dunia terlalu sempit untuk dihabiskan dengan menolak takdir. Terimalah semua yang datang dengan husnudzon pada Allah. Jika kita telah menerima semua dengan lapang, maka kita akan menjadi hamba yang tenang, damai, dan siap bertemu Allah kapan saja. Karena pada akhirnya, bukan soal bagaimana hidup ini berakhir, tapi bagaimana kita bisa menerimanya dengan hati yang penuh ketundukan dan cinta kepada Rabbul Alamin. Wahai jiwa yang letih dengan kehidupan, jangan biarkan hatimu sempit oleh dunia. Jangan biarkan takdir yang pahit menjadikanmu jauh dari Allah. Justru di sanalah Allah ingin engkau pulang. Takdir adalah misteri, tapi iman adalah cahaya yang menuntun kita di dalamnya. Maka teruslah melangkah meski tertatih, karena Allah melihat setiap perjuanganmu. Dunia ini bukan tempat keabadian. Semua rasa sakit, kehilangan, kekecewaan akan berakhir. Tapi cara kita menghadapinya akan menentukan di mana tempat kita kelak di akhirat. Hati yang lapang bukan hanya untuk dunia ini. Ia akan menjadi cahaya dalam kubur, penenang dalam hisab, dan pemberat dalam timbangan amal. Maka mintalah kepada Allah, Ya Rabb, lapangkanlah hatiku, bukan hanya sekali tapi setiap hari, dalam sujud-sujud panjangmu, dalam setiap tangis yang jatuh diam-diam. Karena hanya Allah yang bisa menjadikan dada yang sesak menjadi lapang. Hanya Allah yang bisa mengganti gundah dengan ketenangan. Hanya Allah yang mampu menjadikan luka sebagai rahmat. Wahai hamba Allah, jangan menyerah dalam ujian. Jangan berburuk sangka kepadanya. Tidak ada rencana Allah yang buruk. Hanya saja kita belum tahu kebaikan yang tersimpan di baliknya. Tetaplah berada di jalannya meski sulit. Teruslah berjalan menujunya, meski dunia membelokkan, karena jalan menuju surga selalu diiringi kesabaran dan keikhlasan. Dan bila suatu hari kau merasa tak kuat lagi, ingatlah, Allah tidak pernah pergi. Ia lebih dekat dari urat lehermu. Ia mencintaimu lebih dari dirimu sendiri. Jika engkau merasa narasi ini menyentuh jiwamu, bagikanlah kepada saudaramu yang sedang berjuang menerima takdir hidupnya. Mari saling menguatkan dalam iman. Klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan renungan-renungan hati lainnya dari channel Langit Jiwa. Bersama kita belajar menerima, memahami, dan mencintai takdir Allah. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.